Pemirsa, potensi pertumbuhan emiten perkebunan bisnis Dharma Satya Nusantara masih besar sejalan dengan prospektifnya bisnis komoditas. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Dharma Satya Nusantara bersama Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia Edwin Sebayang. Selamat pagi Mas Edwin. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah bersama kami di Corporate Action nih Mas Edwin. Kalau kita bicara soal DSN, ini akan bekerja sama dengan RX Singapura, betul ya? Ya. Nah, menurut Anda ini akan menjadi kerjasama strategis yang sangat menguntungkan bagi kedua pihak atau bagaimana? Iya, saya rasa sih demikian Mas ya, karena mereka itu kan akan bangun beberapa pabrik baru lagi, lalu juga akan memperluas lahan. Jadi mereka juga perlu untuk ya tambahan lah untuk investor, tambahan untuk distribusi dan segala macam Mas. Sehingga itu kerjasama itu menurut saya sih sangat menguntungkan kedua belah pihak nantinya. Oke, artinya kerjasama RX dan DSN ini juga paling tidak juga bisa bermain lebih banyak lagi di global seperti itu kira-kira? Iya, kira-kira seperti itu Mas. Okay. Asalkan kan karena sebetulnya kalau dari lahan ini si DSN kan baru 112.000 hektar kan, mungkin dia akan perlu tambah lagi gitu loh. Kan mereka juga rencana lagi membangun 2 pabrik nih, sehingga mereka nanti akan produksi akan lebih banyak lagi. Plus lagi mereka lagi bangun pabrik untuk bio-CNG tersebut, ya kan, untuk menghemat bahan bakar solar yang mereka pakai nanti kan gitu. Jadi dengan cara-cara seperti itu mereka akan menjadi lebih besar dan mereka perlu nantinya untuk memasarkan lebih lanjut ke luar negeri, Mas. Oke. Sebetulnya kalau kita melihat daya saing DSN ini seperti apa, Mas, di tingkat lokal maupun di global? Iya, kalau kita lihat dari lahan sebetulnya ya, dan dari pabrik memang boleh dikatakan kategorinya kan paling besar kan Ali, ya kan, lalu kedua juga ada LSIP, ya kan, bersama SIM, Salim Pemas ya. Nah, dia urutan ketiga Mas di situ Mas, kira-kira seperti itu. Berarti sebetulnya daya saingnya cukup kuat juga ya? Iya. Kalau secara umum kinerja penjualan kalau dibandingkan dengan industrinya saat ini maupun revenue, DSN seperti apa secara umum, Mas? Iya, jadi memang hampir secara general ini seluruh perusahaan perkebunan lagi menikmati kenaikan luar biasa sekali, ya kan. Kita lihat aja dia punya laba bersih itu naiknya gila-gilaan Mas, 165%, ya kan, di semester 1 kemarin ya. Lalu dia punya penjualan juga mengalami kenaikan. Itu karena dampak dari apa Mas? Dampak dari kenaikan CPO yang sekarang aja sudah mendekati 3.200 ringgit per tonnya. Ya itu jadi kelihatan juga akan kembali meningkat karena di saat musim-musim hujan ini biasa supply-nya pun akan semakin tertekan sementara demand masih cukup tinggi. Jadi bisa menuju ke level 3.300, 3.400 untuk palm oil nih harganya Mas. Jadi bagus sekali buat DSN. Oke. Ini hanya di CPO-nya saja atau di produk-produk turunannya juga sebetulnya lagi bagus saat ini? Kan ada kernel misalkan. Iya, kalau kita lihat semuanya, biasanya kalau dari CPO meningkat, semuanya kan PK-nya akan meningkat ya, dan segala macam akan meningkat, harganya juga mengikuti. Oke. Kalau dari segi pasar secara global, Mas Edwin, sebetulnya pasar-pasar yang tradisional saat ini, apakah masih bisa dikembangkan? Terus kemudian apakah masih ada potensi pasar-pasar baru yang mungkin juga bisa dimasuki? Kalau kita lihat kan sebetulnya kebanyakan ekspor kita kan menuju ke China dan ke India. Tapi itu bisa dieksplorasi lagi mungkin ke negara-negara di Asia lainnya Mas. Seperti ke Taiwan, Korea, Jepang dan segala macam ya. Jadi itu mungkin bisa eksplorasi lagi lebih lanjut. Kecuali kayak Uni Eropa mungkin ya? Ya itu tadi masih melarang. Oke, baik. Mas Edwin, kita akan jeda sebentar. Sebentar lagi kita akan lanjutkan dialog kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.